Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis komprehensif terhadap kedudukan korban dan implementasinya, berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian. Next, anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Nadia Maharani dengan NPM 2210401. Yang kedua ada Natasha Salsabila dengan NPM 23138. Yang ketiga ada Eskario. Yang ketiga ada Eskario dengan NPM 221434. Yang keempat ada Barus Daniel Aginta dengan NPM 22154. Yang kelima ada Haris Haunan dengan NPM 22115. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan seringkali menjadi fokus utama, sedangkan korban hanya dipandang sebagai pihak pendukung proses pembuktian. Padahal, korbanlah yang menanggung dampak paling berat baik dalam bentuk kerugian material, luka fisik, maupun trauma psikologis dan sosial. Sampai respon atas kondisi tersebut, viktimologi berkembang sebagai ilmu yang mengkaji korban dan upaya pelindungannya. Pendekatan ini bertujuan mendorong sistem peradilan pidana yang lebih berimbang dan berorientasi pada pemulihan korban. Meskipun Indonesia telah memilih berbagai peraturan yang mengakui hak-hak korban, penerapannya masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, kajian viktimologi diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan korban benar-benar berjalan secara efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian dan perkembangan viktimologi, yang dimana viktimologi ini merupakan adalah disiplin ilmu yang berkembang sebagai respon atas keterbatasan hukum pidana konvensional dalam memberikan perhatian terhadap korban kejahatan. Secara konseptual, viktimologi mempelajari korban dalam berbagai dimensi, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjadi korban, pola viktimisasi, serta dampak kejahatan terhadap korban. Perkembangan viktimologi menunjukkan bahwa korban tidak selalu berada dalam posisi sepenuhnya pasif. Dalam beberapa kasus, terhadap kontribusi tertentu dari korban yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi pelaku. Perspektif ini bertujuan untuk memahami kejahatan secara utuh, bukan untuk menyalahkan korban. Selanjutnya, Selanjutnya, tipologi dan bentuk kerugian korban. Korban tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tipologi, antara lain korban langsung, korban tidak langsung, korban potensial, serta korban struktural. Kerugian yang dialami korban pun bersifat multidimensional yang mencakup kerugian material, imaterial, penderitaan fisik, trauma psikis, serta kerugian sosial. Nah, dalam konteks viktimologi modern, pemahaman terhadap kerugian psikis menjadi sangat penting, terutama pada tindak pidana yang bersifat personal seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perdagangan orang. Lalu, kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara normatif, korban telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu. Namun dalam praktik hukum acara pidana, korban itu masih belum sepenuhnya ditempatkan sebagai pihak yang aktif. Korban justru seringkali bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Selanjutnya ada pemaknaan korban menurut aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bribtu Regi, yaitu anggota Polrestabes Kota Bandung, yang dimana korban dipahami sebagai orang, kelompok, dan atau badan hukum yang mengalami kerugian baik material maupun imaterial, termasuk kerugian fisik dan psikis. Korban juga memiliki hak untuk dilindungi serta memperoleh pemulihan. Selanjutnya.
Di slide ini ada penetapan korban dalam penyelidikan dan penyidikan. Tidak semua pelapor langsung ditetapkan sebagai korban. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan keterangan pelapor dan saksi, pemeriksaan awal alat bukti, dan analisis unsur tindak pidana. Seseorang baru dapat ditetapkan sebagai korban apabila aparat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi peristiwa pidana, terdapat pihak yang dirugikan, dan kerugian tersebut timbul akibat perbuatan pelaku. Selanjutnya. Pelindungan dan pemulihan korban pelecehan seksual. Dalam kasus pelecehan seksual, pendekatan viktimologi menjadi sangat krusial. Berdasarkan hasil wawancara, korban mendapatkan pemulihan psikis melalui konseling yang difasilitasi oleh UPTD PPA. Selain itu, korban juga dapat memperoleh pelindungan dari LPSK untuk menjamin keamanan dan kenyamanan selama proses hukum berlangsung. Hasil pemeriksaan psikologis, korban tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan, tetapi juga memiliki nilai pembuktian dalam proses penyidikan, pendampingan oleh psikolog dan psikiater dari kepolisian maupun lembaga terkait menunjukkan adanya upaya integratif antara penegakan hukum dan pemulihan korban. Analisis normatif kedudukan dan hak korban dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif normatif kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memperoleh pengakuan yang cukup signifikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman, serta berhak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelindungan korban tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga preventif selama proses peradilan berlangsung. Lalu ada analisis empiris berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, yaitu perlindungan korban dalam hukum di Indonesia memiliki dasar yang kuat melalui yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disingkat dengan TPKS, yang menegaskan bahwa korban adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Berdasarkan wawancara dengan Bribtu Regi Polrestabes, yaitu korban ditetapkan sejak tahap penyelidikan berdasarkan fakta dan alat bukti. Yang kedua, ada dalam kasus pelecehan seksual, korban mendapat pendampingan dan konseling. Lalu yang ketiga, perlindungan dan pemulihan dilakukan melalui UPTD, UPTD PPA, LPSK, dan psikolog. Norma hukum viktimologi sudah cukup kuat dan telah diupayakan dalam praktik. Namun keterbatasan akses, layanan, dan pemahaman korban masih menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum dan kenyataan di lapangan. Lalu yaitu kesimpulannya, secara normatif hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, Acara KUHAP serta serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih berorientasi pada korban atau yang disebut dengan victim oriented justice. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bribtu Regi dari Polrestabes, dapat diketahui bahwa pendekatan viktimologi secara empiris telah diupayakan dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penetapan korban dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta hukum, sementara perlindungan dan pemulihan korban, terutama dalam kasus pelecehan seksual, dilaksanakan melalui kerjasama dengan UPTD PPA, LPSK, serta tenaga profesional di bidang psikologi dan psikiatri. Namun demikian,
Meskipun secara normatif dan empiris telah terdapat upaya perlindungan korban, masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan, kurangnya pemahaman korban mengenai hak-haknya, serta ketergantungan pada inisiatif aparat penegak hukum menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, penguatan implementasi viktimologi masih menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan pidana yang substantif dan berkeadilan. Mungkin Sekian sekian. presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen.